Hey, what's up Physique Nation? Kembali lagi di episode Mulai Bisnis Online. Kali ini aku mau share ke kalian pengalaman aku menangani bisnis yang di top of funnel-nya itu dia menyediakan produk gratisan sebagai umpan, ya. Karena pasti di luar sana kalian pernah melihat ini, atau mungkin beberapa dari kalian yang sedang melakukan ini. Nah, ini adalah pendapat aku sesuai pengalamannya, pro dan kontranya. Oke. Yang pertama, dengan kalian memberikan free produk, ya, itu berarti calon customer itu bisa nyicipin produk dari brand kalian, kayak pelayanannya kayak gimana atau mungkin rasanya kayak gimana. Tapi kalau nanti offeringnya atau penawarannya itu enggak jelas, misalnya bahasa yang kamu gunakan di marketing itu adalah sekedar gratisan. Oke. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan ketika nanti customer itu tertariknya itu nanti pure, ya, semerta-merta karena memang nyari gratisan. Nah, itu sedap-sedap berbahaya. Karena nanti ketika nanti kalau memang produk gratisannya itu kan pasti ada batasannya, ya. Ketika nanti batasannya sudah habis, mereka nggak mau move on dari gratisan. Mereka akan tetap mencari suatu cara agar tetap gratis. Oke. Beda cerita ketika kalian menggunakan bahasa marketing yang berbeda, bukan semata-mata menekankan gratisannya. Misal free trial, ya, atau coba dulu. Nah, itu bahasa marketing yang berbeda daripada sekedar ini gratis. Nah, kalau kalian menggunakan bahasa free trial atau coba dulu, berarti orang-orang udah ngerti, oh, produk dari brand ini atau layanan dari brand ini itu memang punya value, punya nilai, dan ada harganya. Okay. Tapi supaya kita sebagai customer itu merasakan, merasakan manfaatnya, merasakan fitur-fiturnya yang ada di dalam produk, di dalam brand ini, itu kita disuruh nyoba dulu. Nah, itu nanti ketika kita nyoba, ya, dan kita memang cocok, ya, cocok lagi ketika nyoba dan cocok, itu akan ada kemungkinan lebih besar untuk kita lanjut. Apalagi nanti memang harganya cocok. Alangkah lebih bagus lagi kalau nanti itu sudah input mungkin visanya, ya. Kayak mungkin kalau di Indonesia tuh input Genius-nya atau Mandiri Visa gitu, ya, sehingga nanti bisa di-charge secara otomatis gitu. Nah, itu ya. Nah, karena apa? Nah, ini mulai yang selanjutnya, ya. Aku sedang menangani bisnis, ya, dengan seorang partner gitu. Nah, dia itu terlalu ngotot di produk yang free tadi, gimmick free tadi, ya. Yang sebenarnya produk free gimmick itu ya biasa-biasa aja, ya, cuma sebagai pancingan. Tapi ketika dia itu menawarkan bisnisnya ke audiens, ya, dia terlalu terpatok atau terlalu ngotot, ya, terlalu terbawa ke nawarin yang gratisan itu, ya. Bahkan dia produknya yang premium pun sampai vibe-nya, ya, itu rasanya itu sampai ke bawah ke yang gratisan, ya. Sehingga dia ketika nawarin yang berbayar kayak nggak ada feel-nya, kayak nggak percaya diri, ya. Nah, itu terbukti di mana? Di laporan bulanan, ya. Bahkan sempat kita mengalami, ya, beberapa kali itu minusnya. Tapi dia merasa fine-fine aja. Karena apa? Ya, karena dia pada saat menangani bisnis ini, dia sudah digaji oleh perusahaan lainnya. Jadi dia cuma sekedar, have fun aja lah. Ini kan gratisan. Misalnya seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman yang memang mau bikin free offering, ya, sebagai umpan ke market, itu boleh-boleh aja. Tapi harap jadikan catatan, ya, message-nya atau pesannya itu diperjelas. Jangan sampai bahasa marketing kalian itu nanti feeling-nya ke market. Maksudnya kan setiap orang itu kan pasti mempunyai perasaan, ya. Nah, ketika nanti membaca penawarannya, dirasakan sama mereka itu, oh, ini gratisan, ya kan. Ketika masuk ternyata, loh, kok ternyata berbayar nih, ya kan, kalau mau lebih. Nah, itu menjadikan gimana ya, ada rasa gitu. Nah, kalau aku sendiri, ya, mending clear aja. Oke,
kalau kamu memang mau yang gratisan, itu nanti ada batasannya di sini. Tapi kalau yang mau berbayar, itu di sini. Nah, itu teman-teman yang sering lihat kontennya Fusik, pasti jelas. Oke? Oh, kalau kamu mau gratisan, di YouTube-nya Fusik. Itu pun tanpa debat ya, sudah banyak yang memberikan testimoni. Kalau yang gratisan pun, itu juga bisa dapat profit. No omdo ya, nggak cangkeman. Tak liatin aja ya, tak cobain cari testimoni yang gratisan. Itu banyak sekali ya. Tapi kalau misal teman-teman mau tanya-tanya dengan Fusik, aku mau bredel, kamu butuh aku ngebredel dashboard kamu. Nah, itu berbayar. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi, message-nya jelas ya. Nah, ini sedikit flashback ya, tak kasih tambahan sebelum tak tutup video ini supaya nggak kepanjangan. Jadi, dulu awal-awalnya Fusik ketika mulai YouTube ya, Fusik belum mengerti tentang branding ya dan dampak dari gratisan ini ya. Jadi aku cuma sekedar ngasih konten ya ke audiens dan kontennya memang sangat-sangat berkualitas, bermutu tinggi ya kan, dan kalian juga membuktikannya. Dan pada saat itu juga aku juga bikin grup gratisan. Nah, ini malah petakannya dimulai di situ, oke? Nah, di grup gratisan ini ya, aku selalu menjawab mereka yang bertanya, ya kan? Hingga sampai grup itu bertahan kurang lebih 1 tahun, ya kan? Kok aku menemukan suatu pola, fenomena di mana orang-orang yang gratisan ini ya, mereka itu selalu menanyakan pertanyaan yang sama terus dan mereka ini tidak ada perkembangan, oke? Dan mereka ya intinya memandang aku sebagai objek gratisan, oke? Nah, hingga pada akhirnya aku putuskan untuk menutup grup ini ya, karena aku rasa di situ juga menjadi ladang perdebatan ya, kayak menjadi medan perang lah, bukan menjadi ladang lagi, kayak medan perang menjadi adu mulut. Jadi kayak wah ngapain gitu ya. Jadi orang-orang ya kayak itu jadi tempat adu, aku nggak suka. Oke, akhirnya aku tutup. Hingga pada akhirnya ada beberapa orang yang tetap suka DM sama aku ya, cuma sekedar chit-chat. Terus ya ada juga salah satu follower dulu yang ikut di grup Telegram tersebut itu ngajakin ketemuan. Katanya, oke, mau ngapain? Kalau mau sekedar hahihi ngopi, sangat-sangat boleh, aku sangat open ya. Tapi dia ngajakin apa? Mau konsultasi, oke? Ya sekalian konsultasi, tanya-tanya dikit-dikit gitu kan. Terus aku bilang, kalau mau konsultasi ya silahkan daftar. Hingga akhirnya setelah chat DM panjang lebar gitu kan, akhirnya nggak jadi ya, karena dia kepengennya ngopi tapi sekalian konsultasi. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi? Ini nyambung di tadi ya tentang gratisan, karena pada saat itu ya, ketika Fusik pertama kali bikin YouTube, engage dengan audiens ya, value Fusik itu gratis, sehingga apa? Di benda audiens, Fusik itu segalanya gratis, vibe-nya gratis. Nah, itu ya, itu bahaya, jadi backlash. Kecuali memang teman-teman itu adalah mungkin dinas sosial ya, yang memberikan segalanya layanannya gratis. Nah, misal seperti itu. Tapi kalau memang kalian itu bisnis profit oriented, ya silahkan ya. Ataupun kalau teman-teman ingin menjual diri kalian, ya sejak dari awal kalian harus membatasi ya, mana yang diberikan gratis, mana yang memang berbayar ya. Begitu juga ketika kalian memberikan free produk sebagai trial ya, ataupun free produk sebagai pancingan ke market ya. Nah, itu ya. Itu adalah pendapat aku berdasarkan pengalaman aku ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight tambahan buat teman-teman ya. Apakah teman-teman mau menggunakan free produk ini atau enggak? Ya silakan, ini sesuaikan dengan strategi. Tentunya ada konsekuensinya. Oke, itu aja dari Fusik ya. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.